Selamat pagi, Bu Vivi. Selamat pagi, Bu Alfi. Salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kita dulu ketemu di Lokakarya Orientasi, Bu Vivi ya. Sekarang kita ketemu lagi di pendampingan individu satu. Selamat datang ke SD saya, Bu Alfi. Oh iya, terima kasih. Nanti akan saya lihat seperti apa tindak lanjut Bu Vivi setelah mengikuti Lokakarya Orientasi, kemudian mempelajari pembelajaran daring PGP yang sudah dijalani Bu Vivi selama 1 bulan ini. Dari sinilah saya ingin tahu lebih jauh tentang Bu Vivi ini. Ya. Jadi begini Bu Vivi, dari kita di sini ini pertemuan ini temanya kita adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah, kemudian seperti apa fokus pendampingannya, kita ada 4 ya. Yang pertama itu kita diskusi tantangan belajar daring dari sini setelah mempelajari 1 bulan ini seperti apa. Saya ingin tahu, barangkali nanti ada sesuatu yang perlu penyelesaian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang di modul 1.1 itu kan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi nanti saya ingin tahu setelah Bu Vivin sebelum mempelajari modul 1.1, kemudian setelah itu mempelajarinya, dan setelah mempelajari bagaimana penerapannya, saya ingin tahu itu. Kemudian yang ketiga, kita diskusi pembuatan kerangka portofolio. Tentunya juga ada kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Vivin. Dan tindak lanjut dari dulu yang pernah disampaikan oleh PP tentang portofolio digital dan aplikasi-aplikasi yang sudah disampaikan itu nanti seperti apa. Kemudian yang keempat itu kita diskusi peta posisi diri. Ini Bu Vivin sudah saya kasih ya. Nah ini nanti Bu Vivin kira-kira posisinya di mana gitu ya. Nah mungkin itu Bu Vivin yang kita bahas dalam pertemuan pendampingan individu 1 ini. Mungkin yang pertama sekali saya tanya dulu Bu Vivin sehatkah hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Dan selama pembelajaran ya betul. Selama pembelajaran daring juga sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah, semoga sehat terus. Amin. Bisa menyelesaikan guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini dengan selesai dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Amin. Yang kedua, Bu Vivin, kalau Bu Vivin sudah melakukan pembelajaran daring PGP ini, saya ingin tahu mungkin bisa disampaikan hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Bu Vivin selama pembelajaran daring ini, dan mungkin ada keterkaitan juga sebelum terjun di pembelajaran daring. Dulu waktu Lokakarya Orientasi, Bu Vivin pernah menulis di skit note ada kekhawatiran apa kalau kita mau melaksanakan itu, dan kira-kira tantangannya apa, harapannya apa. Nah di situ kemarin masih ingat ya? Nah monggo, saya ingin tahu Bu Vivin sampaikan itu. Untuk pembelajaran daring ini, tantangan yang saya hadapi mungkin tidak begitu secara teknis. Saya tidak mengalami hambatan atau tantangan gitu, karena untuk pengoperasian LMS pun kami sudah ada pengalaman dari mengikuti PPG Bu Asi. Oh, ada jadi tahun berapa PPG? Tahun lalu. Oh, baru saja berarti, masih hangat. Iya, jadi waktu saya mau terjun di ikut CGP ini, ada teman yang Mbak Vivin sudah pernah ikut PPG kan ya, sama LMS-nya begitu Bu. Jadi kalau masalah LMS saya tidak ada tantangan atau hambatan, cuma mungkin terkendala yang seperti sinyalnya, seperti itu aja. Terus dari luar, dari eksternal itu seperti waktu kemarin hujan deras, suara dari instruktur kurang terdengar. Tapi setelah Bu Vivin menghadapi tantangan seperti itu, solusinya seperti apa? Ya saya
tetap berusaha fokus, kadang pakai handset supaya lebih terdengar gitu Bu. Jadi saya langsung Terus antisipasi sendiri. untuk slide-nya dari itu tetap bisa dilihat nggak? Bisa. Oh gitu ya, berarti bisa dari slide itu kan Bu Iya. bisa mengangan-angan sendiri. Kemarin waktu terkendala signal waktu ada instruktur sinten Bu Rika itu kan nggak anu toh Bu ya, nggak. Iya. Itu cuacanya memang Iya, ekstrim banget. itu kita antisipasi sendiri bisa Bu. Alhamdulillah, berarti bisa mengatasi tantangannya gitu. Terus yang kedua, ini yang connect dengan waktu kita loka itu, saya kemarin nulis itu nanti takutnya kalau dari faktor keluarga. Oh iya. Ya, saya kan punya baby Bu, nanti takutnya kalau ikut ini nanti baby saya gimana gitu. Nah, terus akhirnya bisa mengatasi itu apa enggak Bu? Ya, berusaha harus bisa diatasi. Oh, gitu. Saya itu kalau jadwalnya yang dirubah-rubah itu Bu, saya bingung nanti ngatur jadwalnya. Kan kadang dari pihak instruktur, fasilitator itu kadang siang, kadang sore. Nah itu Bu saya yang masih belum bisa mengatur jadwal. Kalau misalkan siang terus, kan nanti saya bisa gantian sama baby yang sore gitu. Kalau sore kan saya harus memandikan baby, harus. Berarti ya perlu disampaikan ke Bapak Fasilitator kalau menyampaikan itu harus jauh hari sebelumnya. Dan itu tidak boleh berubah katanya. Pengennya gitu Bu. Jadi saya harus nata jadwal lagi. Aduh nanti besok ini jadi kalau dirubah-rubah kita nata jadwalnya jadi berubah juga. Karena ada baby. Iya itu. Mungkin ada tantangan lain Bu Bibi? Itu terus kemudian yang terakhir ya itu tadi saya kadang merasa bosan itu Bu. Oh gitu. Kira-kira bosannya itu dari sisi apanya Bu? Karena mungkin kegiatannya kan seperti berulang gitu yang di Al-Mas itu. Tapi meskipun diulang kan tentu ada perbedaan. Mungkin mungkin ketika kita mempelajari modul 1.1 ya, di situ kan kita berpihak pada murid ya. Nah, ketika di 1.2 mengenai diri kita, peran dan nilai dan peran guru penggerak. Nah, di situ kan memang ada keterkaitan ya. Ya, tapi kan dari sisi 1.1 mungkin sisinya ke sini. Dari titik 1.2 perannya di penjenengan ya. Kan gitu. Jadi ya mungkin ada pengulangan tetapi memang itu sudah satu keterikatan gitu ya. Satu kesatuan. Saya itu dari dalam sendiri aja. Jangan bosan lah, ini kan untuk perubahan, jadi harus sendiri. Cara mengatasinya seperti itu. Iya. Memang harus begitu gitu. Nah, sekarang nih kalau Bu Pin masih ada mungkin Bu Pin tantangan yang lainnya? Cukup untuk waktu bisa ngatur sendiri nanti. Bisa ya. Alhamdulillah luar biasa Bu Pin, mudah-mudahan dengan tantangan yang dihadapi oleh Bu Pin dan bisa mengatasinya, bisa berlanjut terus. Sukses terus ya. Nah selanjutnya saya ingin tahu Bu Vin kan selama 1 bulan Bu Vin mempelajari modul 1.1, terutama satu dulu Bu Vin. Di situ kan filosofi pemikiran Ki Dewantara ya. Nah jadi sebelum Bu Vin mempelajari itu tentu berbeda lah dengan saya itu. Setelah itu mempelajarinya bagaimana. Setelah mempelajari itu tentu dari diri Bu Vivin ya akan timbul sebuah saya harus begini, apa yang saya harus terapkan setelah saya tahu seperti ini. Nah ini mungkin saya ingin tahu Bu Vivin menyampaikan itu. Terima kasih Bu Asik. Banyak hal yang saya peroleh dari pembelajaran di modul 1.1 terutama untuk proses pembelajaran di kelas. Kalau dulu sebelumnya saya mikir guru itu hanya sebagai penyalur ilmu pengetahuan untuk anak-anak, transfer ilmu aja. Saya tangkapnya juga itu Bu. Jadi selama ini saya datang ke sekolah, saya sampaikan apa yang saya punya, saya miliki
ilmu, pengalaman dan lain sebagainya ke anak. Iya. Tanpa kita sadari, ternyata itu keliru Bu. Berarti Bu Vivin sudah masuk itu pemikiran dia jadi antaranya kalau sudah merasakan itu keliru. Iya. Ternyata kita nggak cuma mentransfer ilmu saja. Betul. Iya. Gitu. Terus kemudian dengan pembelajaran ini adanya masukan dari instruktur, ternyata anak itu bukan sebagai kertas kosong gitu, tidak bisa kita istilahnya mengistilahkan anak sebagai kertas kosong. Ternyata anak-anak juga punya potensinya sendiri yang mungkin guru itu hanya untuk menuntut anak-anak. Jadi anak-anak yang punya bakatnya sendiri, berkembang sendiri, itu bisa ternyata. Kalau dulu tuh memang teori tabula rasa itu digunakan dulu, tapi setelah kita tahu pelajari modul 1.1 ternyata itu dimentahkan. Ternyata anak itu sudah punya garis-garis samar, potensi itu sudah ada. Nah kita sebagai guru tuh menjelaskan samar-samar itu, gitu kan? Hanya kasih jalan hanya menonton saja, bukan menuntut. Iya betul. Kalau kita kan menuntut, sekarang menuntut saja. Nanti anak-anak bisa berkembang sendiri, baik secara ilmu pengetahuan dan juga karakternya yang penting. Ada lagi Bu Vivin yang pemikiran dari Belajar Dewantara? Berarti kalau Bu Vivin sudah mengetahui seperti itu, kira-kira yang diterapkan apa Bu Vivin untuk sudah tahu bahwa ternyata anak itu bukan kertas kosong dan ternyata kita itu bukan center ya, bukan kita harus berpihak kepada murid. Terus langkah Bu Vivin apa yang diterapkan kalau sudah seperti itu? Yang saya terapkan ya apa yang saya dapat dari modul 1 ini langsung saya laksanakan di proses belajar mengajar anak. Ternyata luar biasa perkembangan anak itu Bu. Jadi kita anak-anak bisa dengan bahagia mengikuti pembelajaran. Anak-anak bisa enjoy. Misalkan kita pembelajarannya biasanya harus menuntut anak-anak ini harus bisa mengerjakan ini, kerjakan soal ini. Kita kan harus selalu menuntut. Tapi kalau anak-anak kita kerjakan sebisanya, mereka malah senang Bu. Malah lebih dari yang kita bayangkan hasilnya. Sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Betul. Karena memang potensi anak berbeda dan itu unik dan istimewa kalau nggak salah. Seperti itu ya Bu. Yang anak punya keunikan masing-masing. Betul. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi mereka biar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Iya betul. Terima kasih luar biasa Bu Vivin apa yang disampaikan oleh Bu Vivin itu. Mungkin ada yang lain Bu Vivin yang selain itu barangkali Bu Vivin bisa menceritakan kalau ketika sudah menerapkan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan pemikiran Belajar Dewantara itu kan menyenangkan mungkin ya. Mungkin bisa bercerita tentang itu. Iya, anak-anak merasa senang Bu. Yang jelas anak-anak juga gembira mengikuti, semakin bersemangat tiap pembelajaran. Kalau dulu anak-anak mungkin biasa-biasa saja, sekarang mereka antusias malah mengikuti pembelajaran dengan filosofi Belajar Dewantara ini. Dan selain itu juga kreativitas anak-anak sangat bertambah dengan adanya sistem among itu ya Bu. Nanti saya lihat aksi nyatanya Bu Vivin ya. Iya Bu Vivin. Kalau begitu kira-kira Bu Vivin sudah mengetahui ya respon dari siswa seperti itu. Sekarang saya ingin tahu dukungan Bu Vivin mengikuti pembelajaran ini sekaligus mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin siapa saja yang ikut terlibat di sana yang mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Vivin. Seluruh komponen dari sekolah kami mendukung kegiatan yang saya laksanakan ini Bu Asih. Jadi dari pihak sekolah sendiri ada kepala sekolah dan rekan sejawat itu sangat mendukung dan juga
malah memotivasi saya itu mungkin apa yang didapat. Kadang mereka juga, Bu gimana kemarin kegiatannya apa saja, Malah menunggu ya, menunggu. Iya. Kita sampaikan juga Iya. kepada teman-teman dan juga anak-anak sendiri sangat mendukung. Selain itu dari pihak Kepala sekolah kira-kira mendukung apa enggak? sangat mendukung, Bu. Pasti ya. Pasti. Nanti juga untuk perkembangan Oh, sekolah iya, kami, betul. jadi beliaunya juga sangat mendukung. Iya. Dari pihak pengawas juga Oh. mendukung kegiatan yang kami laksanakan ini. Mungkin ada respon dari wali murid begitu, pernah apa enggak? Kira-kira barangkali kok anak saya sekarang seperti ini misalkan mungkin. Ada Bu Asih dari pihak wali murid, anaknya di rumah semakin semangat katanya. Oh, katanya. Biasanya ngomongnya di grup itu ya. Ya, di grup WA kelas Iya, iya. yang wali murid itu Iya. semakin antusias. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan mungkin ya, sebelum mempelajari modul 1.1, kemudian setelah mempelajarinya dan mungkin sudah menerapkannya, respon wali murid, respon siswa, mungkin bahkan rekan sejawat, kepala sekolah ya, saya pikir positif ya, positif sekali dan Iya. banyak mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Nggak tahu Bu Win ya. Ya, terima kasih Win. Selanjutnya mungkin kita akan ke berikutnya mungkin ya. Mungkin saya ingin mengetahui tentang pembuatan kakak portofolio Bu Win. Betul ya?